Hai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri. Jadi, ambil alat tulismu sekarang juga, kita akan mulai belajarnya. Oke, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu materi prasyaratnya apa. Yang pertama, tentunya kita harus tahu apa itu trigonometri. Kan nggak lucu, kita belajar persamaan trigonometri, tapi nggak tahu trigonometri itu apa. Yang kedua, sudut-sudut istimewa, 30 derajat, 60 derajat, 45, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah sudut berelasi. Nah, yang pertama adalah apa itu trigonometri? Di sini saya tidak akan membahas lagi tentang definisinya. Kalian boleh searching di Google, cari. Di situ ada banyak sekali definisi atau pengertian tentang trigonometri. Tapi yang pasti, jika kalian ketemu dengan ini, dan kawan-kawannya, maka itulah trigonometri. Nah, sekarang kita bahas sudut istimewa. Nah, kita harus hafal nih trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Yang pertama, 30 derajat, yang kedua 45 derajat, yang ketiga 60 derajat. Nah, saya punya cara tersendiri untuk menghafalnya. Yang pertama, saya harus hafalkan sin-nya saja. Berarti kita harus hafal sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, dan sin 60 setengah akar 3. Selanjutnya, cos tinggal kita balik urutannya. Berarti cos 30 derajat itu setengah akar 3, cos 45 derajat itu setengah akar 2, dan yang terakhir cos 60 derajat setengah. Kemudian tan itu kan sin per cos. Berarti kalau tan 30 derajat itu sama dengan sin 30 derajat dibagi cos 30 derajat. Dalam hal ini berarti tan 30 derajat sama dengan setengah dibagi setengah akar 3, yaitu seperakar 3, atau kita bisa rasionalkan menjadi sepertiga akar 3. Dan yang lainnya itu sama. Dari tan 45 itu sama dengan setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Dan yang terakhir, tan 60 itu setengah akar 3 dibagi setengah, yaitu akar 3. Itu untuk sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Sekarang bagaimana dengan sudut 0, 90, 180, dan 270? Ini lebih gampang lagi. Sin-nya itu sama dengan urut ya dari atas 0, 1, 0, min 1. Ini harus dihafalkan. Kemudian cos-nya 1, 0, min 1, 0. Cukup mudah kan menghafalnya? Kemudian tan sama prinsipnya dengan yang tadi. Kita bagi sin dengan cos. Jadi tan 0 sama dengan 0 bagi 1, yaitu 0. Kemudian tan 90 berarti 1 bagi 0, yang hasilnya tidak terdefinisi. Kemudian tan 180, 0 dibagi min 1, sama dengan 0. Dan yang terakhir, tan 270 min 1 bagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Nah, sekarang kita bahas sudut berelasi. Apa sih sebenarnya sudut berelasi itu? Kita mulai dari diagram Cartesius. Kita pasti sudah tahu dan kenal tentang diagram ini. Dia mempunyai sudut-sudut di pojok-pojoknya, di pojok sumbunya, dan mempunyai bagian-bagian yang kita kenal dengan kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Masing-masing kuadran mempunyai ciri-ciri tersendiri. Di kuadran 1, nilai trigonometrinya semua positif, baik itu sin, cos, dan tan. Di kuadran 2, yang positif hanya sin. Di kuadran 3, yang positif hanya tan. Dan yang terakhir, di kuadran 4, yang positif hanya cos. Nah, misal kita punya sudut 210 dan kita ingin mencari tahu nilai sin-nya berapa. Nah, kita bisa pakai konsep sudut berelasi untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang kita hanya perlu memperhatikan sumbu X. Dalam hal ini, kita hanya perlu fokus terhadap sudut 180 derajat dan 360 derajat. Kita hanya cukup menggunakan dua sudut ini. 210 derajat itu kan ada di kuadran 3. Karena ada di kuadran 3 berarti kita pakai 180. Jadi
210 itu 180 tambah berapa? Tambah 30. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa sin 210 derajat itu sama dengan sin 180 tambah 30. Nah, selanjutnya kita hanya perlu memperhatikan sudut yang ada di belakang tanda operasi ini. Kita tidak perlu memperdulikan sudut 180. Kita abaikan saja, kita nggak usah ngurusin dia, biarkan aja dia ya. Kita hanya perlu pakai sudut 30 derajatnya saja. Nah, sekarang ketemu sin 30 derajat itu berapa? Sin 30 derajat itu adalah setengah. Tapi tidak cukup sampai di sini saja. Kalau kita perhatikan, tadi kan 210 kan ada di kuadran 3, sedangkan di kuadran 3 nilai sin itu negatif. Berarti setengahnya kita beri tanda negatif. Berarti hasil dari sin 210 adalah min setengah. Oke. Selanjutnya cos 300 derajat. 300 derajat itu ada di kuadran mana? Ada di kuadran 4. Berarti kita pakai 360 derajat. Nah, 300 derajat itu sama dengan 360 derajat dikurangi 60 derajat kan? Berarti kita bisa menyatakan bahwa cos 300 derajat sama dengan cos 360 derajat min 60 derajat. Sekali lagi kita tidak perlu mempedulikan 360 derajat, kita hanya perlu mempedulikan 60 derajat. Dan tandanya ini tidak ngefek sama sekali. Jadi bukan berarti ketika kita menemukan tanda minus di sini terus harus minus, enggak ya. Jadi ini abaikan saja. Jadi kita cukup ambil bilangan yang ada di belakang, yaitu 60 derajat. Nah, sekarang kita peroleh cos 60 derajat. Itu sama dengan berapa? Sama dengan setengah. Kalau kita perhatikan di kuadran 4, nilai cos itu positif. Berarti cukup sampai di sini. Kita tidak perlu menambahkan negatif. Itu tadi prasyaratnya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan trigonometrinya. Sekarang kita tahu, kita sudah belajar di SMP dan SMA kelas 10 mungkin ya. Kita tahu tentang persamaan linier, contohnya seperti ini. Persamaan kuadrat, contohnya seperti ini. Jadi kalau persamaan kuadrat, di sini ada kuadratnya. Atau derajat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Kalau persamaan nilai mutlak seperti ini, berarti dia ada tanda mutlaknya. Sekarang kalau persamaan trigonometri kira-kira gimana? Nah, jawabannya adalah yang seperti ini. Cos X sama dengan setengah ini merupakan salah satu contoh dari persamaan trigonometri sederhana. Dari keempat persamaan ini, ada ciri yang sama, yang khusus. Yang pertama adalah semuanya mempunyai variabel. Dalam hal ini, kebetulan semua variabelnya adalah X. Ya, di sini ada X, dan X. Apakah harus X? Enggak. Semua bisa, mulai dari A sampai Z boleh dipakai. Kemudian ciri yang kedua, di setiap persamaan kita temukan tanda sama dengan, dan sama dengan. Itu merupakan cirinya. Jadi persamaan itu dia mempunyai variabel dan mempunyai tanda atau simbol sama dengan. Kita sudah tahu bagaimana ciri dan salah satu contoh dari persamaan trigonometri. Nah, selanjutnya kita apakan? Kan tidak mungkin membiarkannya begitu saja, nyuekin dia kan. Kita harus melakukan sesuatu terhadap persamaan trigonometri itu. Dan yang harus kita lakukan adalah menyelesaikannya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yaitu dengan mencari nilai variabel yang memenuhi. Maksudnya apa? Misal kita punya persamaan trigonometri cos X sama dengan setengah, berarti kita harus mencari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Kira-kira X-nya berapa saja sih agar persamaan ini bernilai benar, begitu ya. Namun, kita perlu membatasi X-nya. Karena X nanti kan berupa sudut berapa derajat. Nah, sedangkan sudut itu kan tak terbatas ya. Sudut itu bisa 360 derajat, bisa 720. Berarti kalau 720 berarti dia diputar
2 kali dari 0. Bisa sampai ribuan, ratusan, jutaan derajat itu bisa. Maka kita perlu membatasi agar kita nggak terlalu nyari banyak-banyak. Kalau kita nyari banyak-banyak, nanti sampai lebaran kita nggak selesai-selesai. Berarti kita harus batasi X-nya itu dari 0 derajat sampai 360 derajat dalam hal ini. Nah, kemudian kita apakan? Kita punya modal, ya, jadi nilai dari sudut-sudut istimewa, nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Itu modal pertama kita. Nah, kira-kira X-nya itu berapa agar cos X sama dengan setengah? Itu dulu. Kita coba cek di sini. Cos berapa yang hasilnya setengah? Cos kan di sini. Nah, yang setengah kan ini. Berarti cos 60 derajat sama dengan setengah. Berarti X-nya adalah 60 derajat. Kenapa? Karena cos 60 derajat sama dengan setengah. Memenuhi kan? Memenuhi. Tapi apa itu aja? Enggak. Jadi enggak cuma 60 derajat aja. Tapi apa lagi? Kita perlu cari relasinya. Nah, caranya kita ingat bahwa cos itu kan bernilai positif di kuadran 1 dan kuadran berapa? Kuadran 4. Nah, berarti di kuadran 4 gimana caranya? Kayak tadi. 360 derajat kurangi sudutnya berapa? Berarti 360 derajat kurangi 60. Nah, kalau kita lihat di sini, kan nilai cos-nya kan positif. Sama dengan di kuadran 1. Di kuadran 4 berarti 360 derajat kurangi sudutnya tadi yang kita temukan berapa? Berarti sama dengan 300. Nah, cukup 2 ini hasilnya ya. Berarti nilai X yang memenuhi hanya 2. Yaitu 60 derajat dan 300 derajat. Berarti kita bisa menuliskan HP himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Itulah cara kita menyelesaikan sebuah persamaan trigonometri yang sederhana. Nah, sekarang kita punya tan alfa sama dengan min 1 dengan alfa antara 0 sampai 360 derajat. Nah, kita ternyata nggak hanya bisa pakai variabel A, B, C, sampai Z, tapi kita juga bisa pakai alfa, beta, gamma, theta, dan seterusnya. Bebas ya. Nah, kemudian ini sedikit tricky karena kita punya min 1. Padahal kalau kita lihat di tabel, di sini tidak ada min 1, adanya 1. Nah, kita abaikan dulu nilai negatifnya, tanda negatifnya. Kita pakai 1. Nah, 1 itu kalau tan itu sama dengan 45 derajat. Berarti kita bisa tulis tan 45 derajat sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita pakai kuadran-kuadran ini lagi ya. Tan positif kan di sini. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah tan yang negatif. Negatifnya kan di kuadran 2 dan kuadran 4. Kita cari relasinya. Pertama yang kuadran 2 dulu. Yang kuadran 2 dulu berarti 180 dikurangi sudutnya 45 derajat. Berarti sama dengan 135 derajat. Itu yang kuadran 2. Nah, yang kuadran 4 berarti 360 derajat dikurangi 45 derajat. Hasilnya 315 derajat. Itulah jawabannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 135 derajat dan 315 derajat. Nah, kita bisa cek pakai kalkulator. Jika kita masukkan tan sudut 135 dan 315, jawabannya sama, yaitu negatif 1 atau min 1. Nah, sekarang kita sudah belajar nih tentang persamaan trigonometri sederhana. Selanjutnya kita akan uji kemampuan kita dengan mengerjakan beberapa soal. Nah, di sini kita punya soal pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan min setengah dengan X antara 0 sampai 360 derajat. Yang soal kedua, tentukan penyelesaian dari cos beta sama dengan setengah akar 3 dengan beta antara 0 derajat sampai
180 derajat. Kalian bisa pause video ini, silahkan kerjakan sendiri, dan nanti kalau sudah selesai, lanjutkan videonya karena kita akan lihat jawabannya. Oke? Nah, yang soal pertama jawabannya adalah 210 derajat dan 330 derajat. Yang soal kedua jawabannya 30 derajat. Nah, bagi yang sudah benar, selamat, kalian hebat. Dan bagi yang belum, tetap belajar lagi agar nanti kalian juga bisa. Nah, itu tadi video pembelajaran kita tentang persamaan trigonometri sederhana. Tentunya kalian tidak hanya boleh belajar di sini saja, tapi ada begitu banyak sumber yang bisa kalian pakai. Ada buku, ada internet, Google, website pembelajaran juga banyak. Jadi jangan hanya terbatas di video ini saja. Oke, terima kasih. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sekian dan bye-bye.